Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam kebenaran firman Tuhan sebagai penguat dan pengantar bagi kita untuk memasuki pekan kehidupan yang baru di minggu saat ini. Firman Tuhan yang diberitakan kepada kita saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan 7. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara perhatikan di ayat yang kedua B. Dan judul renungan kita saat ini adalah apapun keadaan kita, jalani hidup sesuai cara Tuhan. Apapun keadaan kita, jalani hidup sesuai dengan cara Tuhan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan sambil mendengar akan ulasan renungannya, mari berdoa. Ya Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Ya Yesus Elohim, Yehova kami. Kami mohon terimalah ungkapan syukur kami atas segala penyertaan-Mu bagi kami. Dan saat ini kami mohon juga, kuasai hati dan pikiran kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang diberitakan kepada kami. Amin. Nah, saudaraku, umat Tuhan, bacaan firman Tuhan kita saat ini dilatar belakangi oleh perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa yang ditujukan khusus untuk umat Israel yang saat itu akan tiba di tanah perjanjian. Dan inti dari perintah Tuhan yang ditujukan kepada umat Israel melalui Musa adalah Tuhan menghendaki agar umat Israel jangan karena terlalu dipengaruhi oleh rasa sukacita setelah tiba di tanah perjanjian, lalu mereka sibuk dengan urusan pribadi mereka. Tuhan menghendaki agar umat Israel memahami bahwa ada waktu untuk bersukacita, ada waktu untuk berhenti dari segala kegiatan sukacita, lalu hanya berfokus kepada Tuhan. Beristirahat dari kegiatan sukacita, lalu hanya berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Allah, berfokus kepada Yahweh. Tujuannya adalah agar umat Israel selalu menyadari bahwa segala sesuatu, termasuk keberhasilan mereka tiba di tanah perjanjian, itu bukan karena usaha mereka, tapi semata-mata berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali seluruh umat manusia. Sebab itu dalam segala keadaan umat Tuhan harus mengingat dan mengikuti cara atau kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, melalui bacaan firman Tuhan saat ini kita bisa mendapatkan beberapa pengajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, istirahat adalah bagian penting dari hidup yang membuat hidup ini bisa menjadi indah bila dilakukan. Jadi istirahat dari kesibukan adalah bagian penting dari hidup yang bisa membuat hidup saudara dan saya menjadi indah bila rutin dilakukan. Dan mengenai waktu untuk istirahat dari segala kesibukan, ini juga termasuk perintah Tuhan tentang cara bagaimana menjalani hidup. Sebab bisa jadi tanpa istirahat, ketika kita menyia-nyiakan waktu untuk istirahat, maka semua yang telah kita dapatkan akan menjadi sia-sia. Ketika saudara dan saya hanya sibuk bekerja, menyia-nyiakan waktu untuk Tuhan, menyia-nyiakan waktu untuk beristirahat dan fokus untuk Tuhan, maka bisa jadi apa yang kita dapatkan akan menjadi sia-sia. Mazmur 127 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Saudara dan saya diperingatkan oleh Tuhan harus mempunyai waktu untuk beristirahat dalam setiap keadaan. Ini salah satu cara untuk kita menjalani hidup. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika saya belajar vokal di sekolah Bina Vokalia, saya mengetahui bahwa dalam setiap satu partitur lagu ada macam-macam tanda istirahat atau tanda diam, seperti tanda 3 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk, atau setengah ketuk, atau seperempat ketuk, dan sebagainya. Ketika dulu waktu masih belajar, saudara-saudara, hal inilah yang paling sering saya abaikan. Lalu saya berpikir begini, untuk apa tanda diam ini diberikan? Tidak ada gunanya. Lalu guru vokal saya menegur saya dan mengatakan bahwa tanda istirahat itu juga bagian dari sebuah lagu. Tanda istirahat atau tanda diam, karena tanda istirahat dan tanda diam, lagu yang dimainkan itu akan menjadi enak untuk didengar. Lalu saya pun sadar,
Karena tanpa tanda istirahat, mungkin sebagai penyanyi, maka penyanyi akan kehabisan napas. Dan juga tanpa tanda istirahat atau tanda diam, para pemusik akan kewalahan. Dan mungkin para pendengar tidak akan bisa menikmati lagu yang indah untuk didengar. Nah saudara, dari ke-10 firman Tuhan, hukum keempat ini memiliki jumlah kata yang paling banyak. Coba perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 20, 10 hukum keempat memiliki kata yang paling banyak, saudara. Ya, tentang Sabat ini dijabarkan dalam 4 ayat yang diuraikan hingga sepanjang 77 kata jika saudara bandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Nah saudara, jika Tuhan sendiri sampai menguraikan satu perintah, satu cara hingga 77 kata, pasti ada sesuatu yang sangat dianggap penting oleh Tuhan untuk kita patuhi, yaitu teladan Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang kedua, jangan biarkan kesibukan mengendalikan kita, tapi kitalah yang harus mengendalikan kesibukan. Sebab kesibukan yang tidak terkendali bisa merugikan kita, bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Bahkan bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi hidup sesuai dengan cara Tuhan. Bahkan bisa saja kesibukan yang tidak terkendali, bisa saja kita hidup dengan egois lalu melupakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saya punya satu contoh berikut ini. Dulu kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Palembang, Makassar, Surabaya, Bandung, Medan, Irian, Maluku, mungkin dulu tidak seramai dengan sekarang ini. Tapi apa yang terjadi saudara? Singkat kata, singkat cerita, bertahun-tahun akhirnya kota-kota besar itu menjadi ramai. Kendaraan bermotor makin banyak, orang bertambah sibuk, tidak tampak lagi kota yang lengang dan santai, apalagi di Jakarta saudara. Ya. Dan perubahan ini juga sangat berdampak kepada cara orang berlalu lintas. Orang semakin egois dalam berkendaraan, tidak peduli lagi dengan keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Serobot sana, serobot sini, yang penting bisa sampai di tempat tujuan. Ternyata bertambah sibuknya manusia berdampak pada semakin berkurangnya kepedulian manusia terhadap sesamanya dan juga kepada Tuhan. Hal ini yang terjadi ketika umat Tuhan di zaman Hagai. Mereka sibuk menikmati sukacita mereka sehingga mereka melupakan Tuhan. Mereka membiarkan bait Allah tetap dalam reruntuhannya. Saudara bisa dapat lihat di Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-9. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, yang berikutnya, perintah yang adalah firman Tuhan adalah petunjuk untuk kita menjalani hidup. Artinya, mengabaikan perintah firman Tuhan berarti saudara dan saya menyia-nyiakan hidup. Ingat, Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mengabaikan firman Tuhan berarti saudara dan saya mengabaikan perintah atau cara Tuhan, berarti saudara dan saya siap mengalami hal-hal yang pasti tidak mengenakan. Saudara, saya teringat ketika suatu kali saya pernah baru membeli sebuah handphone. Di situ saya sangat bingung ketika handphone itu sudah di tangan saya bingung bagaimana cara menggunakan handphone ini. Tapi kemudian saya melihat di dalam box handphone itu ada buku panduan. Dan di situ saya belajar cara menggunakan handphone tersebut, saudara. Ternyata bukan hanya cara menggunakannya. Di dalam buku panduan itu juga ada anjuran atau larangan-larangan yang tidak harus dilakukan oleh pengguna handphone. Artinya, ketika larangan itu kita langgar, maka handphone bisa saja risikonya menjadi rusak atau tidak bisa dipakai lagi. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan sudah memberikan pada saudara dan saya firman Tuhan, perintah dalam firman Tuhan, agar hidup kita bisa kita jalani dengan baik sesuai dengan cara dan rencana Tuhan sebagai pencipta kita. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itu jangan sia-siakan waktu untuk beristirahat, untuk semakin dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan apapun keadaan kita. Dalam keadaan apapun, selama masih ada kehidupan dari Tuhan, mari jalani hidup sesuai dengan cara Tuhan. Niscaya saudara dan saya pasti menjadi kuat, pasti menjadi hebat menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu saat ini yang memberkati kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang taat akan perintah-Mu dan mengerti dan menjalani hidup sesuai dengan cara-Mu. Bapa, berkati akan semua subscriber, berkati rumah tangga mereka, berkati anak cucu mereka, berkati pekerjaan mereka. Berkati mereka juga ketika mereka ada dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, Tuhan pulihkan. Yang berada dalam proses sakit penyakit, dalam proses pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berada dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang berada di dalam berbagai pergumulan, Tuhan topang. Hamba percaya bahwa kami akan kuat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami bergumul juang sendiri. Selama kami taat pada perintah Tuhan, maka kami akan kuat menghadapi tantangan hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati akan semua yang mendengarkan kanal YouTube ini, berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini di dalam kehidupan mereka, di dalam usaha dan pekerjaan mereka, di dalam segala sesuatu. Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang mengendalikan kehidupan mereka, kehidupan saudara-saudara hamba ini, sehingga kami semua tetap hidup di dalam kendali-Mu dan kami tetap berbahagia. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami Tuhan. Jaga dan pelihara bangsa dan negara kami. Angkat segala pergumulan bangsa dan negara kami, termasuk pergumulan kami tentang pandemik saat ini. Tuhan, bebaskan kami dari pandemik ini. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan Yesus yang membebaskan bangsa kami dari pandemik ini. Berkati gereja-Mu, berkati semua yang berpelayanan dalam gereja, semua hamba-hamba Tuhan yang berpelayanan dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengarahkan, dan Tuhan Yesus memberikan yang terbaik dan menopang semua yang berpelayanan dalam gereja dan persekutuan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami merendahkan diri untuk memohon akan berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Putra Allah yang agung juru selamat kami, dengan Roh-Nya yang agung dan kudus menyertai dan memberkati semua anak-anak Tuhan sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi, dan tim kerja kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat hidup taat dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.